Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 61-65. Bahkan Chen Jingxuan, yang tahu sedikit tentang Ye Junlin, mengira dia gila. Anda kaya dan terhubung dengan baik, tapi ayah Xia Chengling adalah bupati. Bukankah gila meminta orang untuk meminta maaf? Bunuh diri? Dia tidak menyangka Ye Junlin menjadi begitu sombong sekarang. Ketika Xia Chengling mendengar bahwa ayahnya ingin meminta maaf, dia hampir meledak karena marah. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Ye Junlin, tetapi di detik berikutnya, Ye Junlin membuat gerakan kilat, meraih tangannya, dan mematahkannya dengan keras. Menendang lutut Xia Chengling pada saat bersamaan. Xia Chengling berteriak seperti babi yang disembelih, dan berlutut di depan Ye Junlin. Tampar, Ye Junlin menarik Sui Qianqian di depannya lagi, dan jatuh ke tanah dengan tamparan. Sekarang, keduanya sedang berlutut di depan Ye Junlin. Kamu Junlin? Apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan sesuatu pada Xia Shao. Kamu tidak ingin hidup lagi. Kamu Junlin? Kamu gila? Teriak Cheng Zuoran dan Wang Yubo, ingin melangkah maju. Ye Junlin mengambil dua sumpit dan memasukkannya ke paha Xia Chengling dan yang lainnya. Seketika, darah menyembur, keduanya berteriak seperti membunuh babi. Berhenti, Ye Junlin berkata dengan dingin. Semua orang berhenti dan menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Chen Jingxuan gemetar ketakutan. Ye Junlin menepuk wajah Xia Chengling, cepat panggil ayahmu untuk datang dan minta maaf. Xia Chengling mengeluarkan ponselnya dengan panik, dan memutar nomornya. Ayah, datang dan selamatkan aku. Sebelum orang lain tanya, Ye Junlin menjawab melewati telepon, tersenyum dan berkata, Xia Longfei, kan, cepat minta maaf ngomong-ngomong, namaku Ye Junlin. Gila. Benar-benar gila, ada dari sudut pandang semua orang, perilaku Ye Junlin terlalu gila. Ini terobosan di Tai Sui, secara terbuka memprovokasi ayah Xia Chengling. Setelah menutup telepon, Xia Chengling menunjukkan senyum haus darah di wajahnya. Kamu Junlin, kamu sudah selesai, selanjutnya, kamu akan melihat bagaimana aku membunuhmu, dan keluarga Li Ziran, aku tidak akan melepaskannya. Ye Junlin tidak berbicara, mengambil garpu dan memasukkannya ke kaki Xia Chengling yang lain. Jeritan histeris Xia Chengling datang dari kotak. Xia Chengling berteriak, menatap Ye Junlin, dan ingin mengancam lagi. Tetapi ketika dia melihat mata Ye Junlin, dia langsung diam. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin sudah tamat. Sangat mungkin dia bahkan tidak akan menyelamatkan hidupnya. Chen Jingxuan tersambar petir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan melakukan bunuh diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Chen Jingxuan mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ye Junlin. Kamu lari sekarang, semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik. Ye Junlin tersenyum. Kenapa aku harus lari? Aku menunggu untuk meminta maaf. Chen Jingxuan, dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil datang satu demi satu sebelum pesta kerajaan, dan sekelompok orang bergegas ke pesta kerajaan. Mendengar suara langkah kaki di luar, Xia Chengling langsung heboh. Bahkan Cheng Zuoran dan Wang Yubo sangat menantikannya. Sekelompok orang bergegas masuk, semua orang memakai jas dan sepatu kulit, dan mereka semua adalah kader pada pandangan pertama. Pria parubaya terkemuka itu kaya dan mengesankan. Aura yang kuat dengan sendirinya, dia adalah Xia Longfei. Mereka bergegas masuk dengan tergesa-gesa, terutama ketika mereka melihat Xia Chengling dan Sui Qianqian berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang mempercepat langkah mereka. Ayah, selamatkan aku dipukuli seperti ini. Xia Chengling memohon bantuan. Xia Longfei bergegas, tetapi mengabaikannya, menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kader lainnya tidak berani melihat Xia Chengling dan keduanya, dan semua perhatian mereka tertuju pada Ye Junlin. Apakah kamu baik-baik saja? Kami takut setengah mati ketika mendengar berita itu. Kata semua orang satu demi satu, semua orang tercengang.
terutama ekspresi ketidakpercayaan Xia Chengling. "Ayah, aku anakmu, aku yang terluka." Xia Chengling merasa sedih. Tapi Xia Longfei dan yang lainnya tidak berani memandangnya, mereka semua menatap Ye Junlin. "Aku baik-baik saja, aku hanya mendapat sepotong pakaian kotor," kata Ye Junlin. Semua orang dengan jelas melihat bahwa pakaian Ye Junlin sangat basah. Xia Longfei segera menjadi marah, dan mengamati penonton. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memercikkan air? Yang lain juga berteriak, "Siapa itu?" Semua orang memandang Sui Qianqian. Sui Qianqian menunduk, tubuhnya gemetar. Xia Longfei mengangkat Xia Chengling, dan menamparkan wajahnya. "Kenapa aku melahirkanmu? Anak yang hilang, kamu akan membunuhku." Retak bang, Xia Longfei memukul dan menendang putranya. Dia berhenti sampai dia kehabisan napas. Xia Chengling tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Ayahnya benar-benar memukulinya. "Jelas Anda adalah orang yang terluka. Mengapa Anda bertanya pada Ye Junlin dengan dingin dan hangat?" Bukan hanya Xia Chengling yang tercengang, tapi juga semua orang. Semua orang memandang Ye Junlin secara berbeda. Apa yang terjadi? Chen Jingxuan adalah yang paling sadar. Mungkinkah identitas Ye Junlin cukup untuk menekan keluarga Xia? Itu sebabnya dia sangat tidak bermoral. Pada saat ini, pria lain berjas masuk, dengan tas kerja di tangannya. Ini bukan apakah itu Zhang Xiaoliang, sekretaris pertama gedung kantor kota? Ya, itu dia, sekretaris pertama Suzhou dan Hangzhou, itu sekretaris bos besar. Dia pada dasarnya maju untuk mewakili wali kota. Semua orang mengenalinya, dan orang yang datang ternyata adalah sekretaris pertama. Zhang Xiaoliang berjalan ke depan dengan cepat. Seperti orang-orang sebelumnya, dia juga lebih dulu peduli pada Ye Junlin. "Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Aku sangat khawatir." Wali kota Zhou baru saja melakukan lusinan panggilan telepon, berpikir bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Dia sedang rapat di tempat lain dan tidak bisa datang, jadi dia secara khusus memintaku untuk datang dan menemuimu. Saat ini, semua orang akan memuntahkan darah. Apa identitas Ye Junlin? Sepadan dengan belasan panggilan telepon dari wali kota Zhou. Ya Tuhan, tak terbayangkan, semua orang tidak bisa membayangkan identitas Ye Junlin. Baiklah, biarkan Lao Zhou khawatir, miliki kesempatan untuk mengajaknya makan semangkuk mie. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Oke, aku pasti akan menyampaikan, wali kota Zhou akan sangat senang mendengarnya. Ye Junlin baru saja membeli makan mie, tapi dia membuat sekretaris pertama bersemangat seperti ini. Zhang Xiaoliang menatap Xia Longfei dengan wajah serius. "Apa yang terjadi, kepala distrik Xia? Bos meminta saya untuk menanyakan apa yang terjadi." "Salahku, itu semua salahku, ini semua disiplin longgar saya, itu adalah kesalahan terbesarku menabrakmu, Tuan Ye." Xia Longfei membungkuk di depan Ye Junlin, dan berkata, "Maaf, Tuan Ye, saya salah. Jika Anda ingin menghukum, hukum saya." Mendesis, melihat adegan ini, para hadirin terkesiap. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala distrik Xia Longfei akan menundukkan kepalanya kepada Ye Junlin. Xia Chengling tercengang, Sui Qianqian tercengang, Chen Jingxuan tercengang, semua orang tercengang. Ini adalah adegan yang tidak diharapkan siapapun, identitas Ye Junlin begitu menakutkan. Terdengar langkah kaki lagi, seorang pria berseragam polisi dan seorang pria berseragam militer datang, melihat lambang di tanda pangkat. Cheng Zuoran tanpa sadar berkata, "Kepala Biro Keamanan Publik dan seorang kolonel senior daerah, dengan pangkat kolonel senior. Satu lagi ini adalah Fu Suejian, Direktur Biro Keamanan Umum." Pada saat ini, semua orang merasakannya kulit kepala mati rasa. Para pengunjung ternyata adalah Fu Suejian dan Shen Xiaohui. Mereka kebetulan sedang rapat, dan ketika mendengarnya, mereka langsung bergegas. Keduanya datang ke Ye Junlin bersamaan dan memberi hormat padanya. Yang semakin mengejutkan semua orang, seberapa sakral Ye Junlin. Bos besar ini sangat menghormati Ye Junlin, bahkan wali kota hampir datang dari luar kota. Apa identitas Ye Junlin? Kekuatannya mengerikan. Semua orang memandang Ye Junlin sekarang dengan sedikit ketakutan.
Tahanan reformasi melalui buruh yang bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan di mata semua orang tiba-tiba berubah menjadi pejabat feodal. Chen Jingxuan, yang berdiri di samping Ye Junlin, gemetar sepanjang waktu, dan sekarang kakinya seolah-olah telah disuntik dengan timah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Baru kemudian dia menyadari bahwa kata-kata Ye Junlin mungkin memiliki arti lain. Apakah bisnis senjata, jika dipikir-pikir, mudah untuk beralih ke aspek lain? Mungkinkah Ye Junlin adalah seorang pemimpin militer? Ketika Chen Jingxuan memikirkan hal ini, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Bawa dia pergi, jangan biarkan aku bertemu lagi di masa depan. Kata Ye Junlin dengan ringan. Xia Longfei segera berkata, Tuan Ye, saya akan mendisiplinkan anjing itu, saya berjanji tidak akan membiarkannya keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Adapun Sui Qianqian, semua bos melihatnya, Sui Qianqian sendiri mengerti ke atas. Siapa yang menyuruhnya untuk berani melawan pria ini? Segera, semua orang di Xia Longfei pergi. Ye Junlin memanggil Shen Xiaohui. Shen Xiaohui berdiri di sampingnya dengan hormat, menatap idolanya dengan penuh semangat. Tuan, tolong beritahu saya sesuatu, kata Shen Xiaohui. Ye Junlin menggosok hidungnya dan berkata, dalam seminggu lagi, saya akan mempekerjakan 100.000 orang. Anda harus memberitahu wilayah militer terlebih dahulu. Ini adalah langkah besar Ye Junlin untuk keluarga Ye. Shen Xiaohui tampak kaget, tetapi masih mengangguk dan setuju. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Shen Xiaohui pergi, dan ketika Ye Junlin kembali ke kotak, semuanya sudah dibersihkan, terutama meja tempat Ye Junlin duduk bahkan telah berubah, taplak meja. Melihatnya, semua orang menjadi gugup dan menatap Ye Junlin dengan gemetar. Semua orang yang hadir mengerti, sekarang Ye Junlin hanya membutuhkan satu kata, dan semua orang akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Jangan berhati-hati, bukankah ini pesta? Apa yang harus kita lakukan? Ye Junlin tersenyum. Chen Jingxuan segera merapikan semuanya. Semua orang duduk. Anggap saja apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Semua orang duduk di kursi mereka satu demi satu, tetapi semua orang sangat pendiam. Terutama Cheng Zuoran, Wang Yubo dan yang lainnya tidak berani mengangkat kepala, karena takut Ye Junlin akan memperhatikan mereka. Bagi yang lain, jika itu adalah Xia Chengling, semua orang mungkin menyukai mereka. Tapi Ye Junlin, mereka tidak berani sama sekali. Sajikan, aku lapar, Ye Junlin berteriak. Piring datang satu persatu, dan Ye Junlin melepaskannya untuk makan. Orang-orang yang tidak tahu harus makan apa berpikir sudah berapa hari Ye Junlin kelaparan. Tapi tidak ada yang hadir yang berani menertawakannya. Segera Ye Junlin menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang makan, dan semua orang tampak gugup dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Ye Junlin selesai makan, dia berdiri dan berkata, aku sudah selesai makan, aku akan kembali dulu. Chen Jingxuan juga pergi. Ye Junlin berkata, tidak perlu. Tunggu sampai Ye Junlin pergi. Ada suara seperti ledakan di dalam kotak. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku alami? Bukankah Ye Junlin terlalu menakutkan? Bekerja untuk orang lain? Mendengar ini, Cheng Zuoran, Wang Yubo, dan yang lainnya berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Hah, apakah ini rokok yang baru saja diisap Ye Junlin? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seseorang bertanya dengan curiga sambil memegang kotak rokok Ye Junlin yang kosong. Kamu tempel? Ini rokok khusus untuk wilayah militer, dan menilai dari logo pada rokok itu. Mungkin itu adalah persediaan khusus di antara persembahan khusus, dan tentara umum tidak berhak untuk merokok. Status sekarang, ini terlalu menakutkan kan? Ye Junlin benar-benar kuat, dia adalah raja 6 tahun yang lalu, dan sekarang dia bahkan lebih raja. Chen Jingxuan melihat pada diskusi orang banyak, dia sangat senang, tetapi juga menyesal. Pada saat ini, telepon Chen Jingxuan berdering, dan Ye Junlin menelepon. Bukankah Lu Yunting datang hari ini? Ye Junlin bertanya. Lu Yunting adalah teman sekelasnya dan sahabatnya. Dia telah bersamanya dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Setelah itu, Ye Junlin memulai bisnisnya, dan Lu Yunting mengikutinya sepanjang waktu. Grup Junlin memiliki 1/4 dari kreditnya. Hanya saja setelah kecelakaan Ye Junlin, orang-orang seperti Si Hongfei memberontak. Dari sudut pandang Ye Junlin, Lu Yunting, wakil presiden, pasti memberontak. Ye Junlin datang ke reuni kelas hari ini, dan sebenarnya ingin melihat Lu Yunting, tetapi dia tidak ada di sana. Tentunya Lu Yunting tidak akan bisa datang. Chen Jingxuan ditelepon sangat terkejut. "Kenapa kamu tidak bisa datang?" Ye Junlin mengerutkan kening. "Bukankah dia sudah mati?" Chen Jingxuan bertanya balik. Untuk menghindari mengungkit hal-hal yang menyedihkan, Chen Jingxuan juga secara khusus mengatakan bahwa setiap orang tidak boleh menyebut Lu Yunting hari ini. Kematian, ini bagi Ye Junlin, berita itu seperti petir. "Ah, apakah kamu tidak tahu, tidak lama setelah kamu memasuki penjara, keluarga Ye berselisih dengan grup Junlin, dan tidak lama kemudian, dilaporkan bahwa Lu Yunting bunuh diri dan melompat dari gedung." Chen Jingxuan menjelaskan, "Apa? Dan ini?" Ye Junlin bertanya dengan heran. Karena dia tahu dari awal sampai akhir bahwa keluarga Ye yang melakukannya, jadi dia tidak meminta siapapun untuk menyelidikinya, jadi dia tidak tahu berita kematian Lu Yunting. Sekarang tampaknya Lu Yunting tidak mengkhianatinya seperti Si Hongfei, tetapi dipaksa mati dengan tetap berpegang pada grup pendaratan raja. Melompat dari gedung karena takut bersalah, sama sekali tidak mungkin. "Oke, aku mengerti." Setelah menutup telepon, Ye Junlin segera meminta King Long untuk menyelidiki masalah tersebut. Segera King Long mengirim kembali berita bahwa Lu Yunting bersumpah untuk mempertahankan grup pendaratan raja, tetapi direncanakan oleh keluarga Ye, dan akhirnya memaksanya untuk melompat ke kematiannya. Berita yang diberikan media 6 tahun lalu adalah Lu Yunting bunuh diri dengan melompat dari gedung karena takut melakukan kejahatan karena menggelapkan dana publik dan merawat majikannya. "Kamu keluarga," Ye Junlin meninju dinding. "Saudaraku, aku menyalahkanmu," kata Ye Junlin dengan rasa bersalah. Sore harinya, pulanglah. Melihat tingkah aneh Ye Junlin, Li Ziran mau tidak mau bertanya, "Ada apa denganmu? Tahukah kamu bahwa Yunting sudah mati?" Li Ziran terkejut, "Kupikir kamu tahu." "Aku baru tahu malam ini." "Jangan impulsif, lepaskan masa lalu." Li Ziran takut Ye Junlin akan membalas dendam dari keluarga Ye. "Itu sahabatku, bagaimana aku bisa menutup mata terhadap dia yang terbunuh karena aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Ye pergi." Mata Ye Junlin menjadi dingin. Li Ziran segera berkata, "Tenang. Bisnis kita masih dalam masa pertumbuhan, dan kita sama sekali tidak bisa bersaing dengan keluarga Ye." Suara Ye Junlin terdengar dingin. "Dalam seminggu lagi, itu akan menjadi periode 1 bulan saya sebutkan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membiarkan semua orang di keluarga Ye datang ke kuburan saudara laki-laki saya, bersujud siapa yang pantas bersujud, dan siapa yang pantas membayar nyawa mereka." Keesokan harinya, ditemani oleh King Long, Ye Junlin pergi ke pemakaman Lu Yunting. Di bawah campur tangan keluarga Ye, Lu Yunting sama sekali tidak berhak dimakamkan di kuburan. Tapi di pantai terpencil yang sepi, gulma sudah tumbuh di kuburan. Dalam beberapa tahun, diperkirakan penampakan kuburan pun tidak akan terlihat. "Saudaraku, aku di sini untuk menemuimu," kata Ye Junlin. "Apa yang disebut pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan Lu Yunting adalah saudara pertama yang menemani Ye Junlin dalam pertempuran berdarah. Hubungan antara dia dan Lu Yunting tidak dapat dipahami oleh orang biasa." Ye Junlin menanggalkan rumput liar dengan tangannya sendiri dan memperbaiki makam itu. Dia mengambil sebotol anggur khusus untuk wilayah militer dan menaburkannya di kuburan. "Hari ini, kita bersaudara minum enak." Ye Junlin mengambil sebotol anggur dan mengirimkannya ke tenggorokannya. King Long memberitahu semua orang di keluarga Ye bahwa mereka akan membayar hidup mereka di sini dalam 6 hari. Perintah Ye Junlin, "Jenderal, saya mengerti." King Long mengangguk. Selain itu, Qilin meminta Lao Jiu untuk membawa beberapa orang untuk memperbaiki tempat ini. Makam saudara laki-lakiku tidak boleh begitu buruk. Ye Junlin berkata kepada Qilin lagi,
Ye Junlin sedang duduk di depan makam, minum anggur 1 suap sekaligus. 6 tahun lalu, dia membuat kesepakatan dengan Lu Yunting bahwa ketika Lu Yunting menikah, Ye Junlin akan mengendarai Rolls-Royce termahal untuk menikah dengannya. Ye Junlin tinggal di depan makam Lu Yunting selama hampir sehari. Ayo pergi dan temui orang tua Yunting. Ye Junlin berdiri. Jenderal telah mengetahui bahwa orang tua Tuan Lu tinggal di sebuah desa di kota tidak jauh dari sini. King Long tidak dapat menahan diri untuk berkata. Kulit Ye Junlin berubah. Hah, apa? Orang tua Yunting dulunya adalah pegawai negeri, dan mereka memiliki unit sendiri. Jadi mereka tidak akan pernah tinggal di desa di kota. King Long ragu-ragu dan berkata, keluarga Ye yang melakukannya. Hantu? Unit tersebut mengambil kembali rumah tersebut dan berhenti membayar upah pensiun. Pasangan tua itu tidak punya pilihan selain tinggal di desa di kota. Bahkan bisa dikatakan mereka berlama-lama asma. Wajah Ye Junlin berubah. Keluarga Ye akan musnah. Aku khawatir jika bukan karena 2 orang tua itu, mereka mungkin akan mati. Keluarga Ye akan hancur. Pergilah, ayo dan lihat. Orang tua Yunting adalah orang tuaku. Siapa yang berani bergerak mati? Suara Ye Junlin seperti pisau. Setelah mendengar King Long dan Qilin sebentar. Aku takut. Aku sudah lama tidak melihat Ye Junlin begitu marah. Terakhir kali adalah saat Ye Junlin sendirian melawan level dewa pembangkit tenaga listrik 18 bangsa. Tidak lama setelah ketiganya pergi, orang tua Jiu membawa sekelompok besar orang ke sini untuk merenovasi makam dia. Juga datang dengan sekelompok kakak laki-laki seperti Tuan Ketiga. Dia membawa setidaknya 2 atau 300 bersaudara. Lagi pula, apa yang Ye Junlin jelaskan secara pribadi, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan? Desa di kota tidak sesejahtera daerah perkotaan Suzhou dan Hangzhou. Putri duyung bercampur, dan 3 agama dan 9 sekolah berkumpul bersama. Itu adalah tempat di mana tidak ada yang peduli. Gang-gang penuh dengan orang-orang yang menganggur. Ada juga banyak wanita berpakaian minim berdiri di pintu masuk gang. Tempatnya berantakan dan penuh sampah. Ye Junlin patah hati. Bagaimana mungkin orang tua Yunting tinggal di tempat seperti itu? Jauh di dalam gang, saya menemukan bangunan kecil tempat tinggal orang tua Yunting, dengan luas total sekitar 30 meter persegi. 2 abadi, cepat dan serahkan uangnya. Kau satu-satunya keluarga yang tersisa. Dari jarak yang jauh, Ye Junlin bertiga mendengar suara itu, baru. Setelah mereka bertiga tiba di halaman, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa gangster berambut kuning sebenarnya mengumpulkan uang perlindungan dari orang tua Lu Yunting. Dibandingkan dengan 6 tahun lalu, mereka berdua jauh lebih tua. Wajah mereka pucat dan kurus, dan terkikis oleh tahun. Saudaraku, luangkan waktumu, dan uang saku kami akan segera dikirim. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Ayah Lu Yunting, Lu Suewen, memohon dengan getir. Persetan, terakhir kali kamu juga mengatakan itu padaku. Pemimpin gangster ingin menamparkan wajah Lu Suewen. Bersambung.